Oke. Ini kalau kita runtut nih, ini menarik nih. Jadi ada Mas Galih sebagai brand principal, ya kan? Ada Mas Dimas sebagai channel distribusi, ya kan? Content creator punya affiliate, itu kan kalau kita sebagai brand owner kan affiliate jadi salah satu channel distribusi, ya kan? Ada juga Mas Rian sebagai gimana caranya produk kita itu diterima sama market mindful ya Mas ya. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin brand, organik ngangkat itu kayaknya mengurangi biaya akuisisi ya Mas ya. Ya Mas. Karena makin lama ngiklan makin mahal ya kan. Ya kayak gitu. Apalagi nanti kita bisa efisiensi pakai AI. Nah ini menarik sekali ini. Jadi kita bakal open question 3 karena waktu kita mepet, habis ini mau Isyoma. Cuman saya mau tanya ke Mas Dimas sama Mas Gary dulu. Setelah melihat Mas Rian sama Mas Kawa, apa yang mau direncanakan setelah ini? Saya rencana mau ngobrol lagi nanti sama Mas Kawa. Oke. Sama-sama Mas Kawa sama Mas Rian? Dua-duanya. Oke, karena mungkin membuka banyak ide ya, kayak banyak eksekusi. Apa? Gimana Mas Kali? Kalau saya kan kemarin udah beli e-course dari Mas Rian. Nah rencananya harus semakin cepat-cepat. Ayo, ini ketemu orangnya langsung ini. Sih. Oke, jadi gini Mas Rian. Dari tadi kan Mas Rian nge-mention itu ya, apa namanya, brand soul ya kan, brand manifesting. Mungkin di sini kita terbiasa ngegas-ngegas aja ya. Jadi ada yang memang mengenali brand itu bukan karena karakter yang kita bikin, karena memang benar-benar kayaknya ini lagi naik deh gitu. Oke. Aku bikin gitu, kayaknya lagi naik deh, bikin gitu. Nah bisa dijelasin dikit gak Mas? Brand manifesto sama brand soul itu gimana? Nanti biar teman-teman juga ada gambaran kalau memang mau bikin brand itu biar gak asal. Karena bikin brand juga gak murah kan, kayak gitu. Kalau nggak bener-bener kita apa ya, kita create dengan hati yang mindful, nah itu kan juga nanti takutnya jadi nggak jadinya kan ngambang kayak gitu. Apalagi tadi ada case juga di Zargo, nggak works kan storytellingnya, ya Iya, kan? Nah nggak itu gimana menurut Mas Rian? Bisa dijelasin sedikit nggak? Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Jadi jauh sebelum ngomongin masalah brand soul atau manifesto dan lain sebagainya, pastikan bisa ngebikin produk yang laku dulu. Karena biar bagaimanapun itu adalah inti dari bisnis. Kalau produk yang kita buat jelek, mau dibalut dengan cerita sebagus apapun, pada akhirnya audiens ataupun konsumen bakal kecewa dan itu akan backfire ke kita. Jadi jauh sebelum mikirin itu, ngemikirin, wah ini nanemin cerita apa ya segala macam, pastiin laku dulu, setahun dulu sengaja jualan, udah fokusnya di jualan dulu aja. Nanti dari sana jadi dapat data, kan ada feedback dari customer, ada bisa ketemu sama customer, ngobrol sama mereka, dari situ baru bisa kita olah. Tapi bisa juga kalau misalnya mau ketika mulai di awal, ngebuat brand manifestonya itu berdasarkan belief-nya si founder. Jadi dimulai dari situ aja. Contoh ketika saya ngebuat agency, karena agency saya sebenarnya ngebikin duluan, si Fair and Circle. Saya cuma megang satu, fairness. Udah itu aja yang jadi manifesto yang dijagain gitu sampai sekarang. Jadi ya ketika ngobrol sama klien dan lain sebagainya, ya udah fairness ini tuh jadi filter utama sebelum ngelakuin apapun. Delivery-nya gimana dan lain sebagainya, pokoknya itu yang dipegang seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi, sebenarnya secara sederhana manifesto ataupun si brand soul tadi itu umumnya akan berasal dari si founder. Value apa yang mereka punya, belief apa yang mereka pegang, itu yang dijadikan filter utama di brand kita. Tapi setidaknya itu yang sederhana dulu. Nanti seiring berjalannya waktu akan bertambah tuh value-value yang dipercayai lagi. Dan itu akan menambah lagi jadi filter-filter baru. Jadi ini nggak harus satu, bisa banyak. Si Freitag tadi, Happiness Moves and Circle itu cuma salah satu manifestonya dia, itu manifesto yang ketiga. Masih banyak lagi manifesto yang lain. Tapi dari sana akan jadi filter untuk berbagai macam hal yang akan dikeluarkan, baik maupun yang keluarkan luar ataupun yang ke dalam. Semuanya berdasarkan dari manifesto itu. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Berarti memang benar-benar dari belief si foundernya ya. Iya, biasanya dari sana. Dan tentunya bisa diupdate ya. Jadi kita nggak saklek, maksudnya gitu. Oh iya, bisa. Iya, ya, kan oke. tumbuh dewasa. Ya oke, nah ya namanya brand kan harus growth. Kalau stuck berarti ya
Ya, ya begitulah. Oke, oke. Dia bingung bridgingnya. Iya benar. Jadi gini, karena kita di sini tadi ada content creator juga, nih ada Mas Dimas. Ini pertanyaan satu-satu nih, banyak nih yang tanya nih. Oke. Mas Dimas ada yang dibingungkan ya. Kadang kan kita merasa apa ya keahlianku itu sebenarnya. Saking banyaknya yang dipelajari. Mungkin kayak Mas Rian tadi kan bilang kalau setelah ngiklan jadi immerse, katanya mentornya kayaknya kamu cocoknya jadi storytelling deh gitu. Akhirnya storyteller deh, sorry. Akhirnya fokus di situ. Nah, kalau jadi content creator nih, versi Mas Dimas, gimana caranya riset niche nih? Nah, ini udah mulai teknikal nih. Gimana caranya riset niche menurut pengalamannya Mas Dimas? Karena kan kita ngomongin DIY kan banyak. Apalagi DIY itu udah niche nih. Kita ngomongin perkakas rumah tangga, ngomongin rumah dan lain-lain itu juga kategori baru kan. Nah, gimana caranya Mas riset niche-nya? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget sebenarnya. Ini krusial banget kalau waktu kita emang mau bikin konten atau kita mau jadi konten kreator lah ya. Nah, saran saya yang paling gampang atau bisa lebih sustain bikin kontennya itu kita pilih yang sesuai sama hobi kita. Hobi dan kita ahli lah. Ahli nggak ahli-ahli banget, yang penting ya di atas rata-rata pada umumnya orang. Kenapa mesti yang kita hobi dan kita ahli? Biar waktu kita ada rasa males atau konten lagi turun, kita maksa untuk kontennya itu lebih gampang. Itu. Karena pasti nanti pas di perjalanannya itu ada ya titik turunnya. Entah kita jenuh, entah kita belum ada monet dari kontennya. Nah, kalau hal yang kita senangi atau kita aktivitas setiap hari yang kita lakukan, kita kontenkan, itu lebih gampang tuh bikin kontennya. Di luar dari niche yang mungkin marketnya banyak, cara paling mudah untuk menentukan niche-nya yaitu tadi dua hal ya, yang kita senangi dan kita dianggap ahli lah oleh sekeliling kita lah. Itu sih Mas. Oke, berarti kita ngomonginnya berangkat dari hobi ya? Atau sesuatu hal yang kita senengin? Bisa kita senangi atau bisa juga aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Sesimpel kayak mungkin saya tukang AC, tiap hari saya servis AC dong. Nah kita kontenkan kan itu nggak usah kita alokasi waktu yang lain buat konten. Ibaratnya seperti itu sih. Oke, sekali Gitu. mendayung 2-3 pulau Yo. terlampau. Oke, ini menarik banget nih. Karena kan banyak di luar sana bingung ribet. Nanti kalau belum kita ngomongin kompetisi di content creator kan juga ada tuh Mas ngelihatnya kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Nah, ini kita gilir satu-satu nih pertanyaannya. Habis itu kita lempar pertanyaan ke audiens. Oke, nah Mas Gali, menarik sekali nih. Kita ngomongin fashion ya. Kalau kita ngomongin fashion sekarang kan kita ngomongin relevansi dengan generasi, ya kan? Gimana caranya Mas Gali itu dapat produk market fit atau gimana ya? Pernah nggak sih Mas Gali itu build satu SKU yang itu nggak ngangkat di market karena bikin satu SKU produk yang itu nggak ngangkat di market karena memang researchnya kurang, atau pernah bikin satu SKU yang itu tiba-tiba ngebum tanpa disadari. Karena kan kita tahu ya kalau ngomongin fashion itu hari ini sama besok, selain culture itu sangat berbeda sekali ya kan. Tren-tren yang dimana anak muda sekarang kan bikin tiba-tiba sarungan pakai sepatu, tiba-tiba harus pakai inilah, harus pakai inilah. Gimana? Mas Gali pernah nggak mengalami kayak gitu? Dan gimana caranya kalau istilahnya itu risetnya gimana sih Mas biar dapat market fitnya gitu buat produknya? Oke, jadi sebagai marketer ya, sebagai marketer itu pasti kita semuanya mengalami kegagalan itu pasti. Bahkan sekelas Coca-Cola, mereka yang sudah korporasi ketika mereka membuat produk kemasannya dibedakan itu kan gagal juga ya. Jadi di Raven pun juga sama. Ada beberapa produk yang sekiranya itu kita sudah riset, ternyata itu nggak jalan, nggak works. Itu ada Mas. Nah, kalau ditanya risetnya seperti apa, itu stepnya beda-beda. Kalau di 1-2 tahun awal Raven, karena memang tadi yang saya sampaikan, Raven ini create bukan by design. Semuanya ilmunya ilmu jalanan Mas. Jadi tinggal kita riset dari market yang, ini kan fase-fase awal ya.
kita riset dari market yang memang sudah mereka sudah terbukti winning. Kalau sekarang mungkin ada namanya kalau data dan lain-lain. Nah, tinggal kita membedakan poin di bagian mananya nih yang kita bedakan. Apakah dari sisi bahannya ataukah dari sisi harganya, itu yang kita mainkan di awal-awal kayak gitu, Mas. Oke. Jadi memang research-nya itu by doing ya? Kalau di awal-awal seperti itu. Nah, ini kan kita sudah di start 2024, kita itu kan mulai aktivasi organisasi. Kami udah mulai aktivasi organisasi. Di sana ada spesialisasi, misal dari tim R&D-nya, kemudian tim sampel maker-nya. Itu sudah kita lengkapi formasi-formasi itu. Oh, oke. Berarti kalau tim R&D-nya tiap hari kerjanya riset scrolling trend berarti. Ya, bahkan bukan hanya tren ya, sampai ke persona dari target market kita. Biasanya mereka kebiasaannya butuh tas yang seperti apa itu di riset sama mereka. Oke. Nah ini menarik ya, karena kan kita kalau ngomongin fashion, tiap tahun kayaknya aneh-aneh trennya ya. Iya betul, jadi fashion kan cukup cepat ya memang trennya. Nah itu kita sebagai business owner memang harus peka di sana. Dan kita harus dikelilingi sama tim. Kalau sekarang kan Gen Z itu udah usia berapa ya paling tua. Nah itu maka kita juga harus diisi sama gen-gen yang nextnya itu bahkan jadi target market utama kita kayak gitu. Mayoritas di Raven kan juga timnya itu Gen Z Mas, Gen Z. Itu mayoritas. Mulai dari R&D, kemudian advertiser itu ada advertisernya, salah satu timnya Raven. Kemudian tim kalau sampel maker kan memang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi memang sudah gen di atas milenial. Itu memang kita harus diisi sama gen-gen yang next bakal menguasai market utama kita. Itu sih yang sekarang formasinya di Raven seperti itu. Oke, berarti nggak ada ketakutan Gen Z killer ya Mas ya? Itu selalu ada ya. Yang penting gimana caranya kita, setiap orang pasti nggak ada yang sempurna ya Mas ya. Yang penting fokus utama kita kan, di kita kan sudah ada KPI dan lain-lain. Selama itu performnya oke dan lain-lain, kita nggak usah bikin poin problem-problemnya. Jadi kita fokus saja terhadap hal-hal apa yang bisa kita kendalikan. Oke. Tepuk tangan dulu buat Mas Gali. Ini menarik sekali ya, lokal heroes kita dari Malang. Oke, ini back to AI Mas Kawa. Boleh. Pak. Tenang ya, jawabannya pelan. Bawaannya pelan-pelan, maaf ya. Kalau Pelan kecepatan ya. nanti di stop aja ya. Baik. Oke. Tadi malam kan kita diskusi nih. Oke. Bahwasanya ternyata possible nggak sih Mas kita bikin asisten untuk ngasih tahu sending informasi dari report harian sales langsung ke WhatsApp itu untuk misal nih bangun tidur nih jam 5, setiap jam 5 pagi atau pada subuh setelah sholat subuh tiba-tiba ada report hari ini kemarin 1 minggu yang lalu sebulan katakanlah, possible nggak kita pakai buat kayak gitu? Itu possible banget dan udah jalan Mas di perusahaan saya malahan. Jadi gini Mas nanti, setiap pagi nanti sales itu, mereka itu kan punya KPI bulanan ya. Ada salesnya, ada manajer salesnya, mereka kan satu kesatuan ada KPI masing-masing tuh. Nanti si manajer sales ini berbeda tuh role-nya sama si sales. Jadi dua-duanya bisa ngakses ke pencapaian KPI, bedanya adalah si sales manajernya dia bisa mengkontrol melihat siapa aja sales dia yang belum mencapai, yang nggak perform, kayak gitu pun bisa Mas. Jadi sales pagi-pagi nih, bangun tidur jam 9 di chat WA otomatis, hari ini target yang akan kamu tuju adalah ini dan ini, gitu. Potensi yang kamu dapat adalah segini nominal dan segini, gitu. Atau kita mau setting kayak KPI-nya adalah KPI retensi misal Mas. Nah nanti dia kasih tahu tuh, nasabah ini tuh udah nggak melakukan ini selama berapa hari, silakan datangi. Itu bisa banget Mas. Yang penting adalah datanya udah ready dulu di database. Oke. Data ya pokoknya. Datanya udah ready dulu, itu bisa banget Mas kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Berarti possible ya, tiba-tiba nggak perlu ngelihat dashboard, lihat HP, oke, kemarin kita ada kenaikan sales kayak gitu. Betul, jadi sebenarnya tujuan awal ini kan kalau kita implementasi AI itu kita harus tahu dulu masalah yang mau diselesaikan apa Mas. Masalah yang mau diselesaikan sama teman-teman sales kami di situ itu adalah mereka itu masih pakai komputer kalau misalnya mau ngelihat pipeline dan sebagainya, yang mana mereka kan ke jalan ya. Kan ribet Mas, butuh yang simple pakai HP bisa diakses. Sebenarnya itu masalah yang mau diselesaikan. Kenapa nggak kita konekin tuh data sama
sama yang ada bisa di HP dan bahasanya bahasa manusia. Karena teman-teman ini mungkin kita pakai bahasa Indonesia masih oke lah ya. Tapi teman-teman di bagian-bagian sana itu ada loh Mas yang ngomong bahasa Indonesianya itu ngetik aja salah. Kayak Tipe apa salah? saya itu SDA, kamu KMU itu gimana coba untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mereka itu bahkan nulis aja masih salah. Nah itu makanya kita buatin kayak gitu tuh. Terus saya yang memahami apa yang dia inginkan dan kita bisa kasih ke dia. Oke, Gitu, ini Mas. menarik ini. Ada gambaran nggak teman-teman? Berarti kalau yang nulisnya pakai X tuh bisa juga? X doang gitu. Ya kan kata X. Oh, baca masih Kata aja. X. Bisa. Oke. Bisa, gitu. bisa Mas, bisa. Bisa ketrack juga kayak gitu ya? Bisa. Cuman ya seberapa random dia juga ya Bang. Kalau tiba-tiba dia blub, kamu siapa blub gitu-gitu nggak bisa. Jadi yang masih ada kontekstual lah, yang manusianya paham, ya insya Allah paham. Oke, ini menarik sekali kalau pembahasan AI. Oke, baik teman-teman, kita open question, 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan buat 4 pemateri kita. Itu yang paling belakang itu, Mas. Oke, yes. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya ke Mas Mahatma. Mas Kawa, tadi Perkenalan dulu, Mas. Oh ya, perkenalan, sorry. Perkenalkan, nama saya Bagus, tapi biasanya teman-teman manggilnya Sugap. Gitu, Sugap. Saya dari Mojokerto. Pertanyaannya ke Mas Kawa, tadi soal singgung mengenai AI ya, yang melalui buat sendiri di EN8N. Gini Mas, pertanyaan saya, jika kita membuat AI sendiri melalui platform N8N atau mungkin dari penyedia tools kayak Gemini kan sekarang ada. Nah, seberapa resiko sih data yang kita buat di platform otomasi seperti itu seberapa besar resiko kebobolan datanya? Oke. Karena ya tahu sendiri ya ke dunia luar kayak gimana gitu. Nah, karena ada salah satu ide yang mungkin bisa saya terapkan, tapi saya harus tahu probabilitas resikonya ini berapa persen data yang kita miliki ini bisa bocor ke orang lain. Terima kasih. Siap. Mantap banget, thank you Mas, bagus ya. Wah ini kelihatan Mas, berarti kayaknya dia udah ngulik-ngulik ini. Betul pertanyaan Mas, jadi gini, kami di BRI kan perusahaan yang cukup highly regulated ya, sama OJK, BI dan lain sebagainya. Kami itu nggak pakai OpenAI atau Gemini Mas, kami deploy sendiri, training sendiri, di server sendiri, jadi kita memang ngulik itu. Bener banget pertanyaan Mas, apakah data saya tidak dikonsum di internet? Sebenarnya kalau kita tanya ke Google atau Azure dan lain sebagainya, mereka pasti bilang enggak ya. Cuman kalau sama saya diginiin, ya iya. Ya pasti iya, nggak mungkin nggak di training pasti ya. Udah teman-teman samperin aja ke Google, teman-teman tanyain di belakang layar, nanyanya di kamar mandi, pasti jawab iya, pasti. Nah, sekarang lebih ke gini Mas, apakah resiko yang tadi itu resiko apa nih? Kalau misalnya kayak perusahaan kami kan data itu kan data PII ya, data nama nasabah, nama ibu kandung, itu memang nggak boleh Mas. Kalau misalnya kesebar tuh bisa dipenjara tuh kita. Jadi itu benar-benar nggak boleh. Nah, di segmentasi dulu yang nggak boleh ini tuh yang kira-kira yang resikonya apa gitu. Kalau misalnya case-nya kayak gitu, berarti tutup palu udah nggak mungkin pakai OpenAI atau Gemini Mas. Harus disimpulkan di awal. Karena itu pasti manggil internet, pasti kirim data gitu. Solusinya gimana? Deploy sendiri, model-model kayak Llama, DeepSeek. Nah itu nanti teknik-teknik prompting kepake tuh Mas. Karena Mas kalau pakai model-model itu, tanyanya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Cina. Ya, itu beneran model-model gitu tuh, waduh sinting banget. Jadi bener-bener teknik prompting itu diperlukan kalau untuk model-model kayak gitu ya. Nah itu Mas pertama. Nah terus kedua, N8N setahu saya dia itu bisa dideploy di komputer Mas sendiri, nggak pakai internet bisa Mas setahu saya gitu. Jadi dia bisa running di Dockernya di lokal komputer, nanti dikonekin aja pakai AI-nya Mas sendiri. Tapi betul Mas mindset bahwa data breach dan lain sebagainya itu memang harus dipikir. Itu udah pertanyaan betul. Menjawab ya Mas Sugap? Iya, cukup menjawab. Oke, atau ada yang mau tanya lagi? Udah? Cukup. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih. Mas bagus ya? Iya. Oke, Sugeng. Mas Sugeng. Sukanya dipanggil Sugap, Sugeng. Oke, ada yang tanya lagi? Sugeng. Sugeng. Tuh, Mas di belakang. Ini, yang di tengah. Ada itu enggak? Ya, terima kasih kesempatannya. Kenalin Mas, aku Nadif dari Surabaya.
Aku mau tanya direct ke Mas Rian di sini ya Mas. Jadi tadi kan Mas Rian cerita backgroundnya Mas Rian adalah seorang e-commerce. Terus tadi juga ceritain konteks di mana sempat hit 1.400 orderan via organik. Nah, mau tanya di konteks proporsi, should the organic supports paid advertising or paid advertising support di organik? Jadi ngomongin konteks proporsi, apakah itu bisa berjalanan beriringan secara 50-50 atau baiknya seperti apa yang lebih dominan? Oke, Thank you Mas. tadi namanya siapa Punten? Nadif. Mas Nadif. Ya. Oke, makasih banyak Mas Nadif. Jadi kalau dalam konteks semua yang saya lakuin sejak tahun 2017 sampai sekarang, itu udah nggak pernah ada yang paid lagi. Jadi benar saya sudah meninggalkan dunia paid advertising, 100%. Tapi kalau ditanya konteksnya apakah bisa supporting, jawabannya bisa. Kebetulan tadi pagi saya baru ngobrol sama Mas Adit Nganga, beliau bilang salah satu cara terbaiknya adalah mengkombinasikan organik sama paid, tapi justru yang di organiknya dikencengin dulu biar untuk paid advertising ya biayanya bisa jadi lebih murah. Dibandingkan kita baru publish konten, kontennya belum terbukti works, tiba-tiba langsung diangkat pakai paid. Nah itu biasanya bakal jadi lebih mahal seperti itu. Jadi kalau saya sendiri udah nggak pernah pakai paid advertising sama sekali sampai sekarang, baik di personal ataupun ke semua klien yang saya handle. Gitu Mas Hanif. Itu kenapa Mas? Kenapa sekarang full di organik? Pros cons-nya apa? Kenapa full di organik? Karena saya tuh suka ngelihat sesuatu yang tumbuh secara perlahan. Entah kenapa ada romantisme tersendiri di sana. Gitu. Karena jadi bisa ada waktu untuk ngobrol sama konsumen, jadi bisa ada waktu untuk ngeliatin datanya satu persatu segala macamnya, dan jadi bisa lebih mengerti. Karena saya tuh bukan tipikal pebisnis yang berbasis data banget. Saya tuh lebih ke arah berbasis feeling, tapi mengerti manusia secara langsung. Nah dari sana akhirnya jadi bisa diolah ke konten-konten dan lain sebagainya yang mungkin lebih relevan atau lebih nyentuh ke mereka. Dan ini juga adalah insight yang saya dapat dari salah satu petinggi Gojek. Waktu itu saya pernah ngobrol sama dia, bahkan di sana pun data itu cuma dipakai sebagai salah satu penyokong asumsi. Tapi untuk ngevalidasi datanya lewat mana? Lewat dia ngobrol langsung sama ojolnya, dengerin curhatannya dan lain sebagainya. Dan dari sana akhirnya tindakan yang mereka lakukan setelahnya itu bisa lebih manusiawi, bisa lebih organik, bisa diterima sama mereka. Seperti itu sih. Dan itu prinsip yang saya pegang juga sekarang. Siap, mantap. Thank you ya Mas. Yo, sama-sama. Oke, last question. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Nadif ya. Pertanyaan terakhir, ada? Mas, sini Mas. Kenalan dulu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Amiril dari Singosari, Malang, tuan rumah sini, Mas Zen. Salam kenal. Izin tanya tadi sudah ke Mas Kawa, ke Mas Rian, sekarang kita ke Mas Gali sama ke Mas Dimas. Jadi biar lengkap. Untuk Mas Dimas, terkait kreator ya, mungkin beberapa teman juga sudah mulai untuk memproduksi konten, termasuk saya pribadi. Tapi memang di awal-awal kita memulai itu pasti banyak sekali kendala atau hambatan. Saya nggak nanya pencapaiannya Mas Dimas, tapi saya mau nanya how to startnya Mas Dimas ketika mungkin follower masih 1.000 ke 10.000, itu pasti tekanannya beda banget. Dari orang-orang mungkin yang kenal deket sama kita, oh Mas Dimas iki kok sok-sokan gawe ngene wong biyen ae dulinane neker. Nah, kan nggak tahu ya. Banyak hal yang mungkin nanti bisa jenengan sharingkan, kendala-kendala apa aja sih yang mungkin nanti akan menjadi trigger kita ketika kita ngadepin itu, kita nggak jatuh juga di lubang yang sama Mas. Jadi masalahnya apa aja ya minimal 3 lah Mas, jangan 1 ya. Minimal 3, kemudian solusinya seperti apa Mas? Tadi juga sebenarnya sudah di-spill ya terkait konsistensi, harus yang linear sama apa yang kita kerjakan. Itu ya inilah, udah biasa lah masalahnya. Masalah yang lebih besar mungkin Mas, gitu ya. Kemudian Mas Galih terkait
how to start juga Mas. Tadi sempat sharing juga terkait 2 tahun pertama benar-benar survive. Saya garis bawahi terkait dengan produk market fit Mas. Di level mana Mas Gali menemukan kalau Raven ini benar-benar sudah produk market fit? Itu ditemukan di awal atau sambil jalan 1 bulan udah market fit? Atau 1 minggu udah market fit? Atau mungkin 1 hari bus, kok laku 1000 ya, lumayan gitu. Nah itu alurnya seperti apa untuk kita mengejar produk market fit itu apa namanya ya, tolak ukurnya apa? Dan kemudian bicara brand baru itu tentunya kita kan juga fokus kita di awal kan omset ya Mas ya. Kalau nggak ada omset kita mau jalan dodolan kok gak payu, ini dilanjut apa enggak gitu. Nah itu tolak ukurnya apa juga Mas gitu. Mungkin itu aja Mas Zen, terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Mas? Ayo. Ini pertanyaannya menarik dan kompleks ini kayaknya. Dari Dimas dulu apa Mas Gali dulu? Gambreng Mas. Oke. Mulai aja. Oke, terima kasih Mas Amiril. Waktu itu juga sempat pernah ketemu Mas Amiril di acara GBC ya. Siap. Coach Fahmi. Iya. Jadi gini, memang kalau di awal tadi juga sempat saya singgung bahwa kami itu benar-benar terbatas Mas, termasuk salah satunya ilmu ya. Saya tahu produk market fit itu juga baru di 2 tahun ini. Jadi ketika awal memulai itu kami benar-benar blind, buta. Pengennya hanya kita punya brand smart, kepingin seperti brand seperti ini, kemudian kepingin penjualan kami seperti ini. Awalnya seperti itu. Kemudian seiring waktu kan kita juga dituntut untuk terus belajar. Info dari mentor saya, produk market fit, itu juga tolak ukurnya bisa by ROAS. Jadi ketika penjualan kita itu bisa minimal 10 kali lipat dari biaya iklan kita, itu sudah bisa dinyatakan produk ini produk market fit, dan kita sudah profit dari sana. Itu Mas. Itu tolak ukur yang selama ini kami pakai di Raven. Kemudian brand baru. Awalnya memang di 2 tahun ini kami hanya fokus di sales, yaitu melalui satu channel distribusi Facebook Ad. Ternyata kan Facebook Ad sekian lama, kian hari, kian mahal, kemudian performnya juga nggak sebagus di awal-awal. Nah dari sana kita sudah punya beberapa senjata sebenarnya Mas. Kita sudah punya tim, kita sudah punya cash flow, kemudian kita sudah punya budget dan lain-lain. Ketika ingin memulai Raven untuk mulai membranding, itu kita sudah punya ini semua gitu Mas. Jadi nggak mulai dari nol waktu itu. Nah itu saya tekankan kenapa cash flow itu penting. Kalau bagi saya ya, ketika cash flow itu aman, kita itu bisa dengan tenang ya. Bisa dengan tenang, kita nggak kemurungsung kalau bahasa Jawanya, untuk mengeksekusi ide-ide dari apa yang kita yakini. Itu sih Mas. Yang waktu itu memang benar-benar saya alami di dalam pengembangan Raven. Siap Mas Gali. Sedikit mungkin ya, untuk Mas Gali. Sejauh mana Mas Gali menganggap, tadi juga menyinggung soal finance ya, keuangan ya. Ini mungkin juga jadi tantangan buat teman-teman UMKM, sejauh mana mereka aware soal literasi keuangan, termasuk untuk keberlangsungan usaha selanjutnya Mas. Kadang mereka juga pokoknya badi diambil segini, mereka nggak benar-benar yang aware soal pencatatan keuangan dan pengambilan keputusan dari data keuangan. Monggo Mas Gali. Ya, jadi salah satu hal yang paling saya syukuri adalah memiliki kesadaran disiplin keuangan. Padahal saya benar-benar nggak tahu itu teorinya seperti apa. Dan yang saya terapkan di Raven, semua pencatatan itu terpisah antara pencatatan perusahaan dengan pribadi. Di Raven saya baru dapat gaji itu di tahun kedua, itu pun nominalnya juga hanya 2 kali UMR Malang waktu itu. Sekarang alhamdulillah kami juga lebih baik dari tahun 2002 itu. Kami sekarang itu dari net profit Mas. Dari net profit kita digaji berdasarkan net profit. Ketika net profit turun, gaji kita turun. Ketika net profit kita naik, ya gaji kita naik. Semuanya dialokasikan untuk pengembangan Raven itu sendiri dan untuk investasi kalau hari ini. Kita alhamdulillah udah mulai aware ke investasi. Keuangan juga, kami kan berpartner Mas ya. Keuangan juga semuanya dipasrahkan ke tim finance. Jadi semuanya di cross check. Kami nggak bisa mengakses rekening perusahaan kami sendiri, hanya bisa punya authority.
oke ini boleh transfer, oke ini nggak boleh. Tapi kami nggak bisa mengakses rekening perusahaan kami sendiri. Seperti itu, Mas Amirin. Siap Mas Galih, terima kasih. Ayo Mas Dimas. Oke. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, gimana sih buat yang pada mau mulai konten ini awal-awalnya gitu ya? Masalah-masalahnya gitu ya? Problem-problemnya Mas. Problem-problemnya ya? Sejauh yang saya tahu sebenarnya problem yang paling utama buat teman-teman yang pengen konten itu sebenarnya adalah kadang kita tuh kalau melihat video kita atau suara kita di rekaman HP, biasanya kita kayak agak jijik gitu Mas ya? Benar. Isin Mas. Aneh lebih tepatnya Mas. Aneh, maksudnya aneh. Jijik. Aneh. Kok suaraku cempreng gitu kan. Kok wajahku kayak gini gitu. Nah, hal yang saya lakuin di awal-awal konten adalah menghilangkan perasaan itu. Caranya adalah, yang saya lakuin adalah 2 minggu pertama sebelum konten tuh, tapi mau konten. 2 minggu pertama itu saya ngevlog pakai HP, kamera depan. Ya taruhlah setiap hari itu 1 menit 2 menit. Cuman apa yang terjadi di hari itu aja sih. Bisa di sore atau di pagi hari mau memulai hari. Nah itu kayak misalnya, halo teman-teman saya lagi di mengantar event nih, lagi sama teman ini, sama ini. Nah, tadi saya sarapan kambing guling gitu misalnya ya. Apapun kita ngomongin selama 1 menit, terus setelah jadi kita tonton. Kita tonton udahlah rasa aneh, rasa kayak yang ih gitu, biarin aja selama 2 minggu. 2 minggu itu saya langsung udah jadi masa bodoh gitu loh. Kayak udah kayak rutinitas kayak ya wis lah begini. Nah itu start awal biar apa, biar nggak malu lah kalau misalnya diledek temen ya. Itu sih, itu masalah yang pertama. Dan itu ternyata works teman-teman, bisa dicoba aja ya. Jadi di vlogin aja, kita lihat video kita sama suara kita yang cempreng itu, udah didengerin aja sampai habis. Nah selama 2 minggu itu pasti hilang sih. Itu diposting nggak Mas? Enggak, itu buat latihan aja. Kalau mau diposting juga nggak apa-apa. Kalau lebih mau dapat apa Tekanan. serangan-serangan itu ya, buat latihan lah. Tapi kalau enggak ya janganlah. Emang banyak Mas yang nyerang Mas. Oh banyak. Nah ini ya teman-teman deket kita atau teman-teman kerja kita, bahkan tetangga kita, saudara kita bahkan itu pasti awal-awal cie jadi konten kreator. Gitu. Iya. Cie banget gak tuh? Udah Mas itu, ini cie-nya cie-cie ngejek tuh. Cuman dalam hati ya, itu nah, Gimana Mas? Sekarang gimana? ini yang mau saya ceritain. Jadi dalam hati saya pasti yakin tuh satu hal, afirmasi positif gitu kan. Ini lihat nih, kalau follower saya udah banyak, lu diem. Nah itu. Bener. Oke. Semua butuh pembuktian emang ya Mas? Iya, udah biarin aja julid-julid, biarin aja. Yang penting afirmasi positif dalam hati. Nih lihat nih, tunggu aja nih, tunggu gitu. Ntar kejadian udah diem sendiri nanti. Itu sih. Sama satu hal lagi ya, satu hal lagi terakhir nih. Biar ide konten nggak habis-habis, saya tuh biasanya pakai pendekatan 5 pertanyaan yang saya pegang dari awal sampai sekarang nih. Yang pertama, konten kita untuk siapa? Yang kedua, dia lagi kenapa? Yang ketiga, dia ini mau apa? Keempat, biar apa? Nah yang kelima nih, problemnya itu apa? Nah itu buat bahan bakar kita ngonten selamanya wis. Itu. Oke, itu menarik Mas. Nanti aku tanya di baik layar. Nah itu boleh tuh kalau misalnya mau nanya. Itu yang tak pegang dari awal sampai sekarang sih. Oke. Paling banyak colongan nih. Ya, benar, ini privilege moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah tanya ya. Karena Gimana mas? Gimana, Bisa diulangi yang 5 tadi. Masih nyatet nomor 1 tadi. Yang satu buat siapa ya kan? Yang kedua itu dia lagi kenapa? Yang ketiga dia mau apa? Yang keempat biar apa nih? Ya yang kelima baru problemnya tuh apa? Dari ibarat dari zero ke hero-nya itu tadi tuh. Problemnya itu kan banyak. Atau ya simplifikasinya yang kayak tadi, karakter tujuan halangan. Nah itu mirip sih sebenarnya, cuma beda-beda nama doang. Aman ya? Mas Zen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat 4 materi kita. Nah, ini karena memang waktunya singkat sekali ya. Mau ngelempar pertanyaan tapi ternyata sudah habis waktunya. Sangat singkat sekali. Nanti buat teman-teman setelah ini mau isoma, bisa tanya langsung ke Mas Kawa, bisa tanya langsung ke Mas Rian, bisa tanya langsung ke Mas Galih ataupun ke Mas Dimas.
penutup dari saya sebelum kita foto bersama. Biasa Mas, kebutuhan, ya kan, foto. Penutup dari saya, semoga materi yang kali ini yang sangat kompleks ini dari brand principle, channel distribusi, produk, terus penguatan brand dari brand storytelling dan efisiensi brand dari Mas Kawa, semoga menjadi wasilah menjadikan brand kita scale up 100 kali lebih tinggi. Amin. Baik, sekian dari saya tutup. Tepuk tangan sekali lagi buat pemateri kita yang sangat Masya Allah ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.